Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami membawa pujian yang terbaik kepadamu Tuhan. Sebab Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Urapi setiap kami ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertemuan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada yang siap untuk memuji Tuhan. Amin. Firman Tuhan biarlah selalu ada di hati kita sebagai pelita bagi jalan kita dan juga terang. Biarlah firman Tuhan itu terus bertumbuh dan bertumbuh. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita mau memuji menyembah Tuhan. Biarlah hati kita rindu kita penuh puji-pujian kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber segalanya. Amin.
bagi setiap kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya pasti berbahagia dan semuanya bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pastinya di rumah kalian mempunyai saudara, baik koko, adik, atau cici, kakak, atau abang yang ada di rumah kalian. Pasti kalian sangat mengasihi mereka, kalian sangat menyayangi mereka. Kalian pasti mau berbagi apapun dengan saudara-saudara kalian ini. Hari ini kita mendapatkan satu perintah daripada Tuhan. Bagaimana kita harus mengasihi mereka. Yaitu ada di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi ya, kami bacakan. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hari ini kalian mendapatkan satu perintah ini. Nah, karena kita yakin dan percaya di balik perintah ini Tuhan sudah menyediakan bagi anak-anak yang mau melakukan perintah Tuhan dengan taat. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat dan hadiah yang anak-anak yang mau melakukan perintah Tuhan ini. Mungkin kalian di rumah sering berantem, sering berebut mainan, kalian sering marah-marahan dengan saudara kalian sering berebut apapun itu, handphone, berebut makanan, atau berebut apapun itu. Kalian suka marah-marah, suka ngambek-ngambekan dengan adik, apa dengan kakak kalian, tapi kalian tetap mengasihi mereka, karena kalian anak-anak Tuhan yang hebat. Kalian tetap mengasihi mereka. Untuk ketaatan kalian ini pasti Tuhan akan kasih hadiah karena kalian sudah melakukan perintah Tuhan ini. Nah, Kak Dwi akan cerita tentang bagaimana ada saudara tapi tidak mengasihi saudaranya, yaitu Kain dan Habel. Kalian kenal dong Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah mereka kakak beradik, tapi mereka tidak saling mengasihi. Nah, Kain karena iri hati dia membunuh si Habel. Si Habel karena persembahannya berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan Kain tidak diacuhkan oleh Tuhan, dan ini membuat hati Kain sangat marah, sangat sedih, dan sangat kecewa sama Tuhan. Akhirnya dia menghampiri adiknya dan dia membunuh saudaranya ini. Nah, mungkin kalian juga sama di dalam satu keluarga, mungkin kalian juga merasakan hal yang sama seperti si Kain ini. Kalian mungkin mendapat perlakuan yang berbeda dari orang tua kalian. Kok cici aja yang dibeliin handphone? Kok koko aja yang dibeliin laptop? Kok adik aja yang dibeliin baju? Kok adik aja yang dibeliin mainan? Mungkin timbul satu iri dalam hati kalian. Tapi hari ini Tuhan berkenan memberitahu kepada kita bahwa iri hati itu tidak baik. Si Kain sangat menyesal bagaimana dia sudah membunuh adiknya ini. Nah, kita belajar dari Kain ini. Tuhan sangat tidak menyukai sikap si Kain ini. Karena iri, dia sudah membunuh saudaranya ini. Nah, hari ini mungkin kita juga sama kayak Kain. Ada iri dalam hati kita. Kita tidak membunuh seperti Kain membunuh si Habel. Tetapi di saat kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati saudara kita, kata-kata yang ngebully saudara kita, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak memberkati, itu sudah membunuh adik saudara kita. Nah, jadi hati-hati di saat ada iri hati, kita harus cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Nah, seperti Kain ini, Kain membunuh saudaranya ini. Tetapi kalau hari ini kita sudah ngata-ngatain saudara kita ngambek-ngambekan sama saudara kita. Nah, itu sudah termasuk kategori membunuh. Kita tidak mau dong seperti Kain, karena Kain sangat dibenci oleh Tuhan karena kelakuannya, perilakunya sudah membunuh adiknya. Nah, hari ini kita semua dapat pelajaran yang baik bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anak yang mengasihi saudaranya.
Kain tidak mendapatkan berkat Tuhan karena dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Nah, contoh yang kedua adalah Yakub dan Esau. Kalian juga kenal siapa Yakub dan Esau. Yakub dan Esau, dia dikandung dalam perut yang sama. Mereka tinggal di dalam satu perut yang sama, dilahirkan dalam selisih waktu berapa menit doang. Tetapi Yakub tidak mengasihi saudaranya si Esau. Yakub melakukan satu penipuan. Yakub melakukan satu kebohongan untuk mendapatkan sesuatu barang yang dia inginkan. Nah, Yakub harus menipu bapaknya, menipu saudaranya si Esau ini karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang yang dia pengen dari sejak dulu. Nah, akhirnya dia melakukan penipuan ini. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya, waktu dia menipu, dia harus, Tuhan kasih hukuman ke dia. Dia harus berpisah dengan saudara, bapak dan ibunya. Nah, Yakub di hatinya timbul rasa bersalah karena sudah menipu dan membohongi ayah dan saudaranya ini. Mungkin kali ini kita juga mungkin kita di rumah juga sering untuk mendapatkan sesuatu, kita sering berbohong, kita melakukan apapun itu untuk mendapatkan barang itu. Nah, hari ini kita mendapatkan satu pelajaran yang baik ya. Apapun yang kita mau, apapun yang kita ingin, kita mau memperolehnya dengan ketulusan. Jangan sampai ada kebohongan di situ. Untuk memperoleh nilai bagus, mungkin kita bisa curang dengan menyontek teman. Tetapi Tuhan bilang apa? Kita nggak boleh menipu dan berbohong. Nah, untuk mungkin di rumah kita untuk mendapatkan kasih sayang mama, kita harus mendapatkan nilai bagus, kita harus menyontek, itu tidak baik. Terus kita untuk mendapatkan sesuatu barang, kita harus berbohong kepada mama. Mama ada uang kegiatan, padahal tidak ada. Nah, itu sudah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, contoh yang selanjutnya adalah Yusuf. Kalian sudah kenal dong namanya Yusuf. Yusuf adalah dia mempunyai saudara abang 10 dan adik 1. Dan saudara-saudaranya ini sangat membenci Yusuf karena Yusuf sangat disayang oleh orang tuanya. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Kelakuan abang-abangnya ini, kelakuan saudara-saudaranya ini membuat Yusuf harus kehilangan berpisah dengan orang tuanya. Yusuf harus dibuang di sumur yang kering, Yusuf harus dijual, Yusuf harus menjadi budak, Yusuf harus masuk penjara gara-gara si Yusuf kelakuan dari abang-abangnya ini. Abang-abangnya iri dan ingin membuang Yusuf dari kehidupan ayahnya. Tapi Yusuf tetap mengasihi mereka. Yusuf tetap membalas dengan kasih sayang kepada mereka. Dan Tuhan memberkati Yusuf secara luar biasa ketika Yusuf mengasihi saudara-saudaranya ini. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang yang sangat berpengaruh. Yusuf mendapatkan pangkat yang tinggi di kerajaan Mesir. Pada waktu itu Yusuf juga punya kesempatan untuk membalas kepada saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak lakukan itu. Dia tetap mengasihi saudaranya. Tapi pelajaran yang baik hari ini bahwa Yusuf mengasihi mereka dan Tuhan memberkati hidupnya secara luar biasa. Nah, hari ini pun buat kita semua ya, meskipun kita ada kesempatan untuk membalas kejahatan saudara-saudara kita, mungkin di dalam keluarga kita menjadi anak yang tidak diperhitungkan, menjadi anak yang dinomorduakan, menjadi anak yang tidak diperhatikan orang tua. Kok cici doang, kok doang yang diperhatikan, kok adik doang yang disayang. Kita merasa kita tidak disayang, kita merasa tidak diperhatikan. Nah, tapi kita harus tetap mengasihi mereka loh. Kita harus tetap mendoakan mereka karena Tuhan akan memberkati anak-anak yang tetap mengasihi. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf sangat dibenci sama saudara-saudaranya, tapi dia tetap mengasihi. Di balik kesengsaraan Yusuf, di balik dia ketabahan Yusuf ini, Tuhan memberkati hidup Yusuf. Kalian mau yang mana? Mau kayak si Kain, kayak si Yakub,
kayak si Yusuf. Kalian pasti ingin seperti si Yusuf, meskipun saudara-saudara kita sangat menganggap rendah kita, sangat tidak memperhitungkan kita, tapi kita harus tetap mengasihi mereka. Meskipun ada kesempatan kita membalas, kita tidak mau membalas itu. Karena Tuhan perintahkan hari ini supaya kita saling mengasihi. Hari ini dapat perintah kita untuk saling mengasihi. Bukan perintahnya Kak Duri, bukan perintahnya kakak-kakak gereja yang lain, bukan perintahnya Pak Pendeta, tapi ini perintah Tuhan langsung. Bagaimana kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Di saat kita melaksanakan perintah ini, ada berkat khusus bagi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Nah, karena mungkin kalau kita merasa kita tidak diperhatikan mama, tidak disayangin mama, kita kok kayaknya saya nggak disayang mama, itu hanya perasaan kita loh. Tetapi mama itu juga sayang kepada semua anak-anaknya. Mama itu nggak ada yang namanya pilih kasih, semuanya disayang. Nah, jadi jauhkan dari sikap iri hati. Kita jauhkan sikap berbohong, karena itu sifat atau karakter yang Tuhan tidak mau. Nah, hari ini kita belajar ya dari Yusuf. Yusuf kalau aku di rumah itu, saudara-saudaraku pada nggak ngasih saya, mereka justru ngebully saya, mereka justru membuat saya marah terus. Tugas kita hanya mengasihi dan mengasihi mereka. Karena ada berkat khusus, ada hadiah khusus buat anak-anak yang mengasihi saudaranya. Karena di saat kita mengasihi Tuhan, pasti kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Meskipun mereka sudah berbuat jahat kepada kita. Nah, amin firman Tuhan hari ini. Nah, kita ambil sikap untuk belajar seperti Yusuf. Mau mengasihi mereka apa adanya. Kuis hari ini untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 cukup menjawab pertanyaan ini. Nah, dalam cerita tadi, siapa sih yang tidak mengasihi saudaranya? Nah, ada 2 orang ya, pasti kalian tahu. Sekali lagi kami kasih pertanyaannya ya. Dalam cerita tadi, siapa sih yang tidak mengasihi saudaranya? Nah, itu nomor 1. Soal yang kedua adalah dalam cerita tadi, siapa sih yang mengasihi saudaranya? Nah, siapa sih yang mengasihi saudaranya? Itu nomor 2. Nah, pertanyaan yang ketiga, kalian mau meniru siapa nih? Kain? Apa Yakub? Apa Yusuf yang kalian pilih? Nah, pasti kalian memilih tokoh yang baik dong. Nah, untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, kalian cukup membaca ayat hafalan kita hari ini di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ayat hafalannya diingat ya, di Yohanes 15 ayat yang ke-12. Terima kasih buat kalian semua, tetap semangat dan tetap mau cinta Tuhan selamanya. Sampai jumpa minggu depan. Ayo adik-adik, kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Kalau kami bisa ibadah online, kami percaya semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Biar kami belajar lewat ibadah online ini, kami tetap setia mengasihi Engkau. Dan kami juga minta Tuhan menuntun, memimpin hidup kami dari hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan pandemi COVID-19 ini dari Indonesia. Biar Indonesia boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami kesejahteraan yang datang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang melindungi mereka dari pandemi COVID-19 ini. Engkau yang cukupkan, Engkau yang memulihkan, biar mereka boleh melihat ada kasih Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Indonesia, pulihkan Indonesia ya Tuhan. Biar Indonesia boleh mengalami kesejahteraan, biar Indonesia boleh mengalami pemulihan dari pandemi COVID-19 ini. Semua boleh kembali kepada new normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau terima
berkat Tuhan, kita tutup mata kita, arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Boleh hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.